Wei Tung Dia. Senang sekali pada hari ini saya bisa kembali berbicara di mimbar pada saat Tung Siu atau kebaktian yang kita laksanakan setiap hari Minggu ini. Seperti yang sudah disampaikan di dalam flyer ya, bahwa uraian agama saya pada hari ini adalah mengenai sepenuh iman saya kepada Dia. Jadi saya sengaja di situ tidak menerjemahkan istilah Dia. Sebetulnya kan Cheng Sim Huang Dia yang tidak Dia. Jadi sebetulnya saya pada saat mengambil S2 di UIN Syarifudin itu pada saat mengambil tesis, memang tesis saya berjudul Tian dan Seng menurut penafsiran rohaniwan dan cendekiawan Matakin serta pengamat budaya Tionghoa. Jadi di situ membahas mengenai dua kata itu di dalam bahasa Mandarin. Kenapa sih dipilih tema yang seperti itu di dalam tesis saya? Karena memang kita sebagai seorang umat Konghucu itu seringkali dibuat bingung ya, mengenai istilah-istilah itu. Misalnya Tian itu seringkali kalau kita membaca literatur dalam bahasa Inggris selalu diterjemahkan sebagai heaven. Ya kan gitu ya, heaven. Ya kan? Juga kalau kita nonton misalnya film-film Korea atau film-film Tiongkok itu senantiasa disebut langit. Ya kan kalau kita berbicara dia itu langit katanya. Ya kan? Lalu juga orang-orang senantiasa berbicara bahwa juga diterjemahkan sebagai surga. Padahal kita kalau membaca kitab sesu kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan batin Tuhan yang Maha Esa. Jadi mana yang benar? Ya kan? Karena seringkali dengan hal seperti itu yang menyebabkan kita itu apa benar kita itu sepenuh iman percaya kepada Dia. Ngapain kita misalnya percaya kepada langit? Terus ngapain juga kita percaya kepada surga misalnya? Kan itu satu pertanyaan mendasar yang seringkali membuat kebingungan menurut saya, bukan hanya umat Konghucu tapi juga orang-orang Tionghoa pada umumnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu maka tentu kita harus meneliti. Jadi ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah di dalam sejarah tentu saja. Karena sejarah Tionghoa itu kan yang kita ketahui 5.000 tahun lebih kurang. Walaupun orang-orang Barat selalu mengatakan bahwa Yao dan Sun itu sebagai mitos, jadi bukan termasuk sejarah, tapi kita menganggap suatu sejarah. Lalu yang kedua adalah mengenai tentu saja kamus. Nah, kamus yang digunakan itu tentu saja harus yang tepat pada masanya. Karena kalau nggak tepat ya tentu kalau kita misalnya membaca kamus-kamus sekarang dia masih terjemahin langit ya. Oh, maksudnya pasti langit, karena Tuhan kita udah mempunyai dalam kamus itu berbeda istilahnya. Ya, tapi saya nggak ingat kosnya yang lebih mengerti. Jadi berbeda sekali. Lalu yang ketiga adalah tentu saja kitab. Kalau kita berbicara mengenai satu sejarah, kamus bisa menjadi bahan perdebatan. Tapi kitab Konghucu sebetulnya dia itu apa? Jadi kita pertanyaan itu harus dari 3 hal itu kalau menurut saya. Tesis saya mengatakan seperti itu. Ya, jadi meneliti dari 3 hal tersebut. Ya. Lalu kenapa kita perlu akhirnya mengerti atau mengenal Dia itu dengan tepat? Ya ujung-ujungnya kita benar-benar sepenuh iman percaya kepada Dia. Ya, jangan kita itu tidak sepenuh iman. Tujuannya apa kalau kita sepenuh iman percaya kepada Dia? Ya tidak ada tentu saja kaitannya dengan akhirnya upaya pembinaan diri kita sebagai manusia. Karena seorang umat Konghucu itu kan kesempurnaan seorang manusia itu bukanlah dia menjadi misalnya
dengan seribat misalnya, atau dengan menyembunyikan diri di gunung, nggak bergaul dengan masyarakat, nggak seperti itu. Tapi seorang umat Konghucu yang standar sempurna adalah yang menjalankan kemanusiaan. Jadi menjadi manusia yang manusiawi di dalam hubungan masyarakat. Tapi itu perlu ada upaya pembinaan diri, sehingga pada saatnya kita bisa prepare, artinya selaras dengan dia, manunggal dengan dia. Itu sehingga kita bisa pulang. Kalau kita manunggal dengan dia itu pada akhirnya kita bisa pulang pada siapa? Kepada dia. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi uraian agama saya pada hari ini adalah terdapat dua hal. Yang pertama adalah mengenai tadi, yang kedua adalah kenapa apakah kita dengan demikian akhirnya menjadi benar-benar beriman percaya kepada dia. Terus bagaimana kita mengenal Tuhan di samping dari, atau mengenal dia di samping dari pemahaman-pemahaman sejarah, kamus dan kitab suci kita. Seperti itu kan. Kalau saya belajar agama Konghucu itu kan dari sekolah minggu, dari umur 4-5 tahun. Jadi benar-benar walaupun nggak ngerti gitu, tapi kalau saya benar-benar meyakini agama Konghucu, ya 1000% mungkin ya, nggak mungkin pindah lah dalam keadaan apapun juga. Tapi umat kita belum tentu. Persoalan gampang sekali orang-orang itu menyimpangkan arti, menyimpangkan pengertian, menyimpangkan keimanan kita. Itu seringkali, dan itu perlu dijawab. Nggak semua umat kita itu kan senang berdiskusi. Nggak semua orang umat kita itu senang mengulik bahasa, ya kan? Nggak semua senangnya mereka itu gimana mendapat tuntunan hidup supaya saya itu hidup puas dan bahagia. Sebenarnya manusia itu gitu, memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang tanda kutip abadi. Kan itu. Mereka seringkali nggak mau meneliti seperti ini. Ngomong-ngomong, pada saat saya meneliti huruf Tian ini, bukan dari bahasa Indonesia ya, saya lihat huruf per huruf di dalam kitab Sesu, mulai dari kitab tafsir sampai kitab konsep, saya lihat satu persatu hurufnya. Tiannya ada berapa biji? Saya lihat satu persatu. Ya, nanti saya akan bahas sedikit ya. Jadi nanti saya akan turun dulu membahas keilmuannya, setelah itu saya akan naik lagi ke mimbar untuk ke step keduanya ya. Oke. Jadi ini gaya uraian agama sekarang kan kayak gini, yang turun dari mimbar ya, saya ngikutin lah. Ya. Jadi kita lihat ya, dalam kamus bahasa Indonesia itu apa sih yang namanya Tuhan itu? Jadi Tuhan itu katanya diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, atau yang maha esa. Lalu kalau di dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ya, dalam kamus Inggris Indonesia, God atau dewa, God, Tuhan yang maha esa atau Allah. Jadi pemahaman Tuhan itu kita mesti tahu. Terus yang kedua, ya, dalam bahasa Inggris God, ya, jadi yang menciptakan alam semesta. Nah, dalam kitab kita memang tidak disebutkan sebagai menciptakan, tapi melahirkan, bukan lahir, kan seperti itu lebih. Tapi tetap saja kalau di dalam kita baca, kita teaching dalam Indonesia disebutnya sebagai apa? Pencipta, yang namanya Cien. Ya, oke, terus. Terus langit atau surga. Tadi kan pertanyaan itu menjawab itu. Langit atau surga itu apa sih? Jadi kalau langit itu ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat beradanya bulan, bintang, matahari dan planet yang lain. Jadi alam. Langit itu suatu alam semesta kita. Itu yang namanya pengertian langit. Lalu pengertian surga adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal dalam surga, ke heaven. Atau kalau kayangan, tempat kediaman Batara Guru atau surga. Jadi kita udah tahu ya. Jadi bahwa antara beda antara Tuhan, langit, surga itu beda sekali.
gimana nih sebenarnya agama Konghucu itu yang dikenal itu? Tian itu langit, surga, atau Tuhan? Itu yang perlu kita jawab. Nah, jadi kalau menurut sejarah, sebenarnya istilah Tian ini menggantikan istilah Ti atau Sakti pada saat apa? Pada saat pergantian antara dinasti Shang menjadi dinasti Chou. Ya. Jadi dulu disebutnya Ti. Jadi kalau kita baca kitab Secing atau kitab-kitab Uci itu menggunakan istilahnya Ti atau Sakti. Ya, betul maksudnya. Tuhan itu Ti atau Sakti. Walaupun orang-orang di luar sana yang mengatakan yang namanya Sakti itu bukan Tuhan, leluhur para raja. Jadi leluhur mereka begitu menafsirkannya. Tapi apakah benar menurut kitab suci seperti itu? Kitab suci kita ini yang mesti kita jawab. Ya kan? Jadi pada saat pergantian antara istilah Ti menjadi Tien, ya, oleh siapa? Raja Wen tentu saja. Ya, itu dikenal istilah yang namanya Huangtian Shangti. Maka kita dalam doa itu sebut Huangtian Shangti. Huangtian Shangti ini sebenarnya sama kene Tian sebenarnya. Ya kan, cuma kita kan menyatakan Huangtian Shangti, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Sebenarnya Tian. Makanya dulu kenapa disebutnya Tian kalau menggunakan istilah Huangtian Shangti. Menggunakannya Tian karena memang belakangnya Tian. Ya kan? Nah, jadi itu apa sih yang namanya Tian? Jadi Ti maupun Tian itu ya sebenarnya simbolisasi dan personifikasi dari langit dan penguasa. Dalam bahasa Masak ini pengertian konsep Tian itu secara umum diasumsikan adalah Tuhan. Jadi seperti itu. Terus, nah, jadi kita lihat ya. Balik lagi tadi saya mengatakan bahwa kita itu perlu melihat kamus yang benar. Gak bisa kalau kamus cuma kita udah pasti Tian itu langit. Walaupun saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi saya baca itu sedikit ya, beberapa istilah. Ya. Kalau bahas Tuhan apa sekarang maksudnya? Di dalam kamus Tuhan kotak, ada Sakti, ada Tuhan ya. Jadi ada Huangtian, ada Changtian, itu di suci banyak. Maksudnya di dalam kamus umum sekarang, Tian itu ditulis siapa? Ada Sen, ada Sakti, ya, atau maksudnya pakai kata itu, ada Yehova. Ya, jadi makasih. Jadi memang di dalam kamus Mandarin itu sebetulnya udah nggak menggunakan seperti ini, Tiannya digeser. Gitu. Saya bertanya-tanya kenapa seperti itu? Karena mereka itu menafsirkan yang huruf Tian itu menurut mereka. Jadi katanya ada kotak di atasnya itu, jadi di bawahnya huruf A. Katanya ada kotak besar di atas langit, maka disebut surga. Gitu. Jadi ada yang menafsirkan begitu. Buku ya, saya baca buku bukan kata umum. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini, jadi kalau kita lihat ya dalam tulisan ya, Ciluan atau Siapun, huruf Tian itu adalah lambang seorang yang dianggap sebagai kuasa tertinggi alam semesta di atas langit sana. Nah, kita tuh seringkali mengatakan bahwa Tian itu nggak bisa dipersonifikasi. Tetap dipersonifikasi karena keterbatasan cara berpikir manusia sulit sekali tidak mempersonifikasi. Itu persoalannya. Walaupun personifikasi Tian itu pada akhirnya tidak bisa menggambarkan Tian itu sendiri. Ya, gak bisa. Karena Tian itu tidak bisa diperkirakan, lebih-lebih tidak bisa ditetapkan. Gimana kita bisa mempersonifikasikan dia? Tapi kan sulit kita sebagai manusia tidak mempersonifikasikan. Ya, jadi jangan salah ya, jangan dianggap ini ya. Nah, jadi definisi Tian tertua yang masih bisa kita dapatkan ada dari Suwen Shizi, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi di situ definisinya. Jadi kamus yang tertua yang ada itu lebih kurang pada saat dinasti Han dibuatnya. Kalau yang saya tahu gitu, masih ada sampai sekarang ya kamus Mandarin sebutnya ya. Jadi dari kamus Suwen ini, dia itu pengertiannya apa? Puncak yang tertinggi, teragung, terbesar. Dan dari bulatan huruf satu di atas besar.
Jadi kalau menurut Suwowen itu kamus yang paling tua itu seperti itu pemahaman dari Tian. Ya, jadi ini mirip dengan konsep sekarang yang mendominasi konsep Tian Tuhan di dalam sekarang ini, di dalam literatur, di dalam konsep-konsep keagamaan seperti itu konsep Tian itu. Ya. Dan tapi kita mesti memahami ya, konsep Tian atau konsep Tuhan itu berubah dari masa ke masa. Hampir di setiap agama sebetulnya berubah. Karena apa? Balik lagi, keterbatasan berpikir kita sebagai manusia yang menyebabkan itu. Dan mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa bersifat politik, misi dan sebagainya berubah. Kita nggak usah berbicara ratusan tahun, ya, berbicara 50 tahun ke belakang aja berubah. Terus, nah, jadi sebetulnya pada dasarnya, ya, Tian itu bisa ada dua pemahaman. Yang pertama adalah spiritualis. Jadi artinya spiritualis itu menganggap segala sesuatu yang ada di dunia ini ada campur tangan dari Tuhan. Misalnya pada saat Raja Wen ya, atau raja para raja naik ke puncak kekuasaan, mereka mengatakan itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Ya kan? Tapi ada juga konsepnya naturalisme alam. Segala sesuatu yang ada di dunia itu kan tidak campur tangan. Ya itu karena perbuatannya aja menyebabkan dia seperti itu. Misalnya kayak raja yang lain bisa terbelinya karena dia kelalimannya itu bukan campur tangan. Jadi bisa dua pemahaman seperti itu, ya, konsep Tian. Terus, nah, jadi setelah itu saya lihat ya, di dalam kitab itu apa sih huruf-huruf Tian itu? Ya? Huruf Tian itu ternyata kalau kita lihat, ya, kalau nanti lihat di dalam kitab sesu kita, ada yang gabungan, ada yang berdiri sendiri. Yang gabungan kata itu apa? Misalnya Tianxia. Tianxia itu di terjemahannya kalau di dalam kitab sesu kita dunia, ya kan? Tapi di sini kolom langit. Ya kan? Ada berapa? Ada 162 ayat di dalam kitab sesu kita. Jadi saya hitungin satu-satu tuh dari belasan. Ada 162 ayat. Ya. Lalu ada yang namanya Tianzi atau diterjemahin kaisar, raja, tapi kaisar. Itu ada 32 ayat. Lalu ada yang namanya Tianti, langit dan bumi. Itu ada 15 ayat di dalam kitab sesu kita. Nah, terus ada yang namanya istilah Tian sendiri, Tian yang berdiri sendiri. Tian yang berdiri sendiri itu ada 16 ayat di dalam kitab Chungyu, ada 18 ayat di dalam kitab Lunyi, dan ada 50 ayat di dalam kitab Hongzi. Jadi ada 84 huruf Tian. Tapi kalau kita membaca kitab terjemahan ke dalam bahasa Inggris, ya, James Lake, akhirnya kita bingung. Kenapa? Karena Tian ini terjemahan semua menjadi heaven, menjadi surga. Jadi nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan dalam pemahaman mereka, soalnya Tuhan yang berwujud. Ya. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya Tian sebenarnya nggak bisa diterjemahkan sebetulnya. Ya, tapi kan untuk memudahkan, kalau kita nggak terjemahin sebagai Tuhan yang Maha Esa, sulit sekali kita memahaminya. Ya Tian sebenarnya, karena terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu selalu terjadi distorsi. Karena ada pemahaman tertentu yang berbeda. Tetapi ya yang gampang aja ya Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini ada beberapa ayatnya ya di dalam kitab ini ya. Jadi Tian itu, bahwa Tian itu sebenarnya kalau dari di dalam sesu itu Tuhan yang berdiri sendiri ya Tiannya. Tapi kalau Tian itu langit dan bumi. Tian siapa? Kalau langit juga. Jadi nggak usah bingung begitu kita berbicara Tian ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini kita lihat ya, demikianlah Tian menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya.
kepada pohon yang bersemi di batu tumbuh, sementara kepada yang condong di batu omong. Nah, ini juga bisa jadi bahan perdebatan. Kalau cuma dia itu dalam hati apa? Ini atau dalam hati Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, karena kita konsisten, jadi membantu. Terus, jadi di sini juga gimana ya dia itu katanya waktu Nabi ketemu sama waktu ini di malaikat dapur, kalau kita daripada bermuka-muka ke malaikat ini bermalaikat bermuka-muka ke malaikat yang lain, kata dia siapa membuat dosa kepada dia ada tempat untuk berdoa. Jadi kayak gitu kan. Jadi percuma bermuka-muka kepada siapa juga. Jadi artinya ke Tuhan. Tuh, pada saat Ganjar meninggal dunia, Nabi berseru, mengapa dia mendukakanku? Mengapa dia mendukakanku? Terus, ya kan? Terus kita lihat ya, pada saat Nabi bertemu dengan Hanse, ya. Hanse itu seorang seorang raja ya. Seorang raja yang tapi raja itu sebenarnya berkuasa dia. Ya ada gede-gede sedikit lah ceweknya di sengaja. Jadi Nabi bertemu sama dia karena dia nggak bisa menolak pada saat ketemu di mengunjungi suatu negara itu kan. Dia ketemu, maka Nabi katakan kalau aku berbuat tidak pada tempatnya, dia menghukumku. Karena katanya aku ketemu sama cewek yang nggak benar dia jadi gitu. Dia akan menghukumku. Terus di sini kita lihat. Jadi pada saat yang dia di 47 lautan semua manusia bersaudara. Ya kan, mati hidup adalah firman. Yang mulia adalah pada dia. Jadi kita lihat. Jadi saya bacain aja supaya memahami bahwa dia itu sebetulnya pada ujungnya adalah Tuhan. Terus. Lalu, hai kamu pun perintah dia yang masa untuk menggantikan tahta ini sekarang diberikan kepada. Terus. Nih, kita sama kan. Siapa yang mematuhi dia akan terpelihara, yang melawan dia akan binasa. Terus. Takut akan kemuliaan dia yang memberi perlindungan sepanjang masa. Terus. Terus kita lihat nih, Sangti. Di dalam kitab Sesu kita ada 7 Sangti, Ti atau Sangti. Ada 7 istilah Sangti atau Ti. Ada 7 huruf. Nah, jadi di dalam istilah Ti atau Sangti ini senantiasa kalau kita baca kitab Sesu kita, itu bersumber dari apa selalu? Kalau nggak mungkin dari selalu kita mungkin dari kitab suci, kita suci, selalu begitu. Ya pakai istilahnya Sangti. Ya, terus. Dan Sangti itu bukan nenek moyang, bukan nenek moyang. Jadi orang-orang mengatakan bahwa Sangti itu nenek moyang raja. Enggak, kalau di dalam kita baca dengan melakukan upacara sembahyang Ciao dan Su, berarti melakukan pengabdian kepada Sangti, dia yang mati. Dalam melakukan upacara di Cumnyao atau Bioleluhur berarti memberikan persembahan kepada nenek moyang. Jadi beda sebetulnya, gak bisa disamakan. Ya walaupun sebenarnya pada ujungnya seorang manusia itu siapa sih nenek moyangnya? Tuhan, Tuhan dia yang ujungnya kalau kita punya orang tua, punya kakek, itu sesamanya Sangti. Terus kalau kita bicara ini ngantuk kan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita awali dulunya. Terus dia pun seorang yang buruk atau jahat bila membersihkan hati, berpuasa dan mandi, dia boleh bersembahyang kepada dia yang mati atau Sangti. Terus dia yang Maha Esa menurunkan manusia, dia yang menjadikan raja, ada yang dijadikan guru. Terus saya nggak bacain lengkap ya. Jadi kita kalau perhatiin ya di dalam kitab Sesu kita, ini adalah ayat-ayatnya yang membicarakan mengenai dia. Jadi dia itu
ya tampak jelas ya bahwa Tian itu membantu tumbuh atau membantu roboh. Lalu memberi karunia, memberi firman atau janji. Tujuan akhir hidup manusia yang Maha Esa, yang Maha Tinggi mendukung semuanya. Kesempurnaannya ditunjukkan dengan tiada suara dan tiada bau. Menjadikan cesengkungce sebagai mutuo, memberi hukuman, menentukan kematian seseorang, menentukan mati hidup serta kaya dan mulia seseorang, mengerti keinginan cesengkungce, memberi perintah, menurunkan manusia dan memilih manusia, memberi ujian tidak melebihi kemampuan manusia, memberi damai dan sejahtera, menghukum, memberikan anugerah atau menjatuhkan hukuman, menuntut kepatuhan akan hukumnya agar manusia dapat berpelihara atau binasa, menentukan seorang raja atau kaisar naik ke tahta kekuasaan atau tidak, tempat mengadu, tidak berbicara tapi mengatur dengan hukumnya, berkuasa atas nasib dan takdir, berkuasa atas apa yang terjadi pada manusia, menjelmakan rakyat dan memerintah manusia, menyertai manusia dengan bentuk dan sifat, menurunkan watak dasar pada manusia, menjaga manusia cince, memberi sifat-sifat asli pada tiap bagian tubuh beserta peranannya. Dia itu seperti itu kalau di dalam kitab sesu kita. Terus, nah karena Dia itu Maha Esa, Maha besar dan Maha kuasa, maka manusia perlu mencangkan bahwa hanya Kemin sajalah yang Maha mulia dan Maha kekal. Dalam melakukan pembinaan diri seorang manusia bukan hanya mengenal manusia, tapi harus mengenal Dia. Iman atau ketulusan semut adalah kental. Berusaha beroleh iman adalah mental. Siapa berbuat dosa pada Dia, tiada tempat lain dapat meminta doa. Gembira dan takut akan Dia akan melindungi dunia dan negara. Dia ini tidak dikaruniakan selamanya, tergantung kepatuhan manusia. Menjaga hati merawat sin adalah cara mengabdi kepada Dia. Kewajiban untuk memuliakan Dia, jangan sampai memalukan Dia. Jadi dalam kitab kita seperti ini. Terus Ti atau Sakti, Ti atau Sakti seperti ini. Ya, jadi ada 7 ayat menunjukkan bahwa Ti menentukan seorang raja atau suatu dinasti berkuasa atau tidak. Tuhan yang Maha Tinggi, bukan nenek moyang. Berkuasa menimpakan hukuman, menurunkan dan menarik Ming. Tujuan manusia baik atau jahat untuk bersembahyang. Dan demikian manusia akan kehilangan kekuasaan bila melanggar Ming. Memahami dengan jelas kata upacara Ciao dan Se yang merupakan pengabdian kepada Sang Ti, serta makna sembahyang Ti dan Chang adalah kunci mengatur negara. Berbuat dosa agar tidak berbuat dosa agar tidak ditimpa hukuman. Tekun hidup sesuai Ming akan menjadikan penuh berkah. Jadi kita lihat ya, sama aja sebenarnya yang namanya Sang Ti dengan Tien itu. Tidak ada bedanya sebenarnya. Coba kalau kita lihat dari ayat-ayat, tidak ada bedanya. Karena memang hanya pergantian istilah saja. Dari akhirnya dikombinasi menjadi Huangtian Shangti, belakang menjadi Tien. Terus kalau dalam kitab teaching itu, Shen itu kalau saya selalu 2 sebetulnya, 1 di dalam bukan, 2 di dalam 1 sebetulnya. Ada yang namanya Chen itu seperti ini, jadi garis lurus 6 biji. Yang sifatnya itu apa? Yuan Heng Li Chen. Jadi dia itu garis tak putus ini melambangkan kekuatan Tien yang memberi terang, aktif, kuat dan rohania. Hexagram Hua ini secara konsisten kuat dalam karakter dan tanpa kelemahan. Esensinya adalah kekuatan atau energi tak terbatas atau maha. Citranya adalah surga. Energinya memancar tanpa dapat dibatasi oleh kondisi apapun, dan karena itu selalu bergerak yang berpedoman pada waktu. Jadi hexagram ini termasuk juga memiliki kekuatan waktu dan kekuatan bertahan dalam waktu, yaitu daya tahan waktu atau kekal abadi. Maka Tien dikatakan bersifat Maha Yuan Heng Li Chen. Seperti itu. Ya. Terus, nah, di kita ini kenal juga yang namanya di dalam masyarakat umum ada yang namanya Tuhan yang imanen dan transenden. Seringkali
beda gitu. Tuhan yang makanya ada yang kenal kalau dalam Kristen itu ada yang namanya Allah Bapa, ada yang namanya Putra, ada mungkin Roh Kudus. Mungkin menunjukkan ada yang namanya imanen dan transenden. Tapi saya tidak ingin membahas agama lain, itu urusan mereka. Yang jelas di kita imanen dan transenden itu merupakan sesuatu yang terpisah. Jadi ingat kalau kita membaca kitab suci, cara berpikir dan spiritualitas atau kosmologinya adalah yin yang. Itu harus ingat dong. Gak bisa kita bicara berpikir hitam putih gitu. Antara dunia dan surga itu bukan sesuatu yang terpisah kalau kita yin yang. Saling mempengaruhi. Nah, jadi yang imanen itu apa yang kita yakini, yang dia itu hadir, hadir. Tapi kalau yang transenden itu sesuatu yang jauh. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu kita imanen dan transenden. Maka dia yang santai itu tidak hadir. Tuhan yang santai itu hadir, tapi dia tidak terbayangkan. Lebih kurang kayak gitulah. Ya, terus. Jadi nggak ada perbedaannya antara imanen dan transenden. Dua-duanya kita itu ya di dalam agama Konghucu itu. Ya. Jadi kita itu memang karena keterbatasan pikiran kita yang menyebabkan kita itu mempersonifikasikan Tuhan. Walaupun sekali lagi Tuhan itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa ditetapkan. Kalau kita udah bisa memperkirakan dan menetapkan, artinya bukan Tuhan, bukan Tuhan yang Maha Esa lagi. Terus, jadi kalau kita pembahasan tadi, maka kita apa sih? Kita mengetahui bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sampai apa? Tuhan yang Maha Esa. Bukan langit, bukan surga, bukan heaven, tetapi Tuhan. Kalau dalam pengertian dari tiga pembahasan itu, dari sejarah, dari kamus, dari kitab suci kita. Kita sebagai seorang umat Konghucu tentu saja menggunakan kitab sucinya sesuci, ya kan? Harus dari situ. Nggak bisa menggunakan kitab sucinya orang lain. Dan dia itu apa sih? Maha Esa, jadi dia tunggal. Beda ya, bukan satu. Kalau satu itu ada dua, ada tiga. Kalau tunggal, bukan jamak. Jadi sesuatu yang tunggal. Kalau di dalam kitab suci itu disebut sebagai pencipta, creator. Tapi creator itu nggak akan menciptakan sesuatu kalau nggak ada matter. Ya kan, kalau nggak ada konnya, nggak ada. Jadi harus saling berhubungan. Jadi kita udah kenal bahwa Tuhan kita itu seperti itu. Yang namanya Dia itu Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, gimana? Apakah kita sepenuh iman percaya kepada Dia? Atau sepenuh iman percaya kepada langit? Atau sepenuh iman percaya kepada surga? Nah, kalau mau menggunakan istilah langit, kita harus mengatakan bahwa Dia adalah seperti kita mengatakan gini. Kalau yang namanya di gedung putih itu siapa adanya? Kalau kita mengatakan gedung putih, itu biasanya mengatakan presiden. Betul, presiden Amerika disebutnya gedung putih. Kalau gedung biru apa? Presiden Korea. Kalau dulu kalau yang namanya Presiden Soeharto itu di Nagrara. Kalau kita mengatakan atau di rumahnya di mana dulu? Di Cendana. Kalau kita Cendana pasti Pak atau Cikeas pasti Pak SBY. Harusnya mengatakan kalau mengatakan langit artinya Tuhan. Harusnya kalau kita mengatakan Dia sebagai langit adalah sesuatu yang tadi yang maha tinggi itu, entitas tertinggi yang ada di langit. Kalau kita menerjemahkan Dia sebagai langit. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau
kita udah tahu bahwa Dia adalah Tuhan, bukan langit, bukan surga, apakah kita itu sepenuhnya iman percaya kepada Dia? Atau jangan-jangan kita itu cuma mengucapkan? Padahal tadi jelas kan, menentukan mati dan hidup, bahkan kaya dan mulia, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kalau kita udah mengenal Dia dalam pengertian seperti ini, karena mengenal Dia itu kan kalau kita mencintai begitu. Kalau kita menjelami hati, ya kan, dalam mencintai juga, ya kan, dikatakan itu seperti itu. Jadi dalam kitab Munce itu disabdakannya seperti ini ya, saya akan bacakan. Ayat yang pertama. Munce berkata, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hati merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentang usia pendek atau panjang jangan dibanggakan. Siaplah dengan membina diri, demikianlah menegakkan diri. Jadi sebenarnya kita itu harusnya apa sih yang kita lakukan untuk mengenal Tuhan yang menyelami hati kita, supaya kita mengenal watak sejati kita. Dan sebenarnya kalau doa kita yang diterima itu apa sih? Doa ya memancarkan watak sejati. Karena yang namanya Yuan Mengelicen itu memancar ke dalam diri manusia, bentuknya apa? Diri. Jadi yang namanya Yuan itu menjadi Hang menjadi apa? Li. Li menjadi I. Chen menjadi Se. Berarti kayak gitu. Jadi memancar ke dalam diri, pancaran kebajikan Dia di dalam diri kita berwujud benih-benih kebajikan di dalam diri kita. Maka di dalam kitab susu kita itu disebutkan firman Dia itu dinamai watak sejati. Ya walaupun mungkin orang-orang ada yang mendebat, kalau firman, ada orang-orang yang mengatakan firman Dia gimana? Katanya Tuhan berbicara apa enggak? Kan Tuhan enggak berbicara, gitu ya. Ya kan? Nah, kalau yang namanya kita bahkan kita berbicara Unzil itu memperoleh wahyu apa enggak? Beneran. Tapi kalau kita menerjemahkan bahwa yang namanya seorang sang itu dengan menggunakan telinga batinnya mendengarkan suara Tuhan, ya itu wahyu sebenarnya. Ya kalau kita mau dipas-pasin ya kan, menggunakan telinga batin, dia memperoleh wahyu. Karena banyak lagi kalau kita berbicara mengenai Nabi itu perdebatan. Nanti di dalam jangkau yang berikutnya saya akan berbicara mengenai semua apa sih akan menjadi perdebatan. Itu kan filsuf, itu kan orang bijaksana, itu kan ya macam guru, bukan nabi. Dia kan orang suci dan sebagainya. Dan hati-hati dengan menggunakan istilah orang suci juga. Orang suci di dalam konteks barat itu santo. Yang namanya santo atau santa itu kedudukannya jelas lebih rendah dari seorang nabi. Jadi kita mesti berhati-hati. Nah, jadi kalau kita mengenal Tuhan, jadi manusia itu kan dalam agama Konghucu tugas hati untuk berpikir. Tujuannya betul ya, maksudnya di dalam Konghucu dikatakan tugas hati untuk berpikir. Kenapa? Karena di dalam hati itu, ini tafsir ya, dalam hati itu mengandung tiga. Ada yang namanya intelek, ada yang namanya watak sejati, ada yang nafsu. Di dalam hati nurani seseorang itu mengandung tiga unsur itu. Maka katanya hati itu ada 3 titik. Ini tafsir ya. Jadi, nah intelek itulah yang berpikir apakah dia akan mengikuti watak sejati, apakah dia akan mengikuti nafsu. Kalau kita udah memahami seperti ini, apakah udah cukup dengan mengenal Tuhan kita lalu seperti iman percaya kepada Dia? Saya pikir belum.
prosesnya itu namanya apa? Membina diri. Houston, ya kan? Kita harus melakukan pembinaan diri kita sehingga pada akhirnya pede. Karena iman itu harus disempurnakan sendiri. Jalan suci itu harus dijalani sendiri, nggak bisa oleh orang lain. Kalau kita pengen manunggal dengan cara apa? Menyempurnakan iman. Dengan cara gimana? Membina diri. Tapi kalau kita mau membina diri, caranya gimana? Harus mengenal Dia dulu. Kalau kita tadi baca ayat yang pertama tadi, ya kan? Jadi kita membina diri itu harus dimulainya di paling dasar itu adalah mengenal Dia. Ya, ada kaitan dengan orang tua, ada kaitan sama manusia. Ya kan tadi ayat yang pertama kan begitu bunyi. Ya. Jadi kalau kita berbicara ya agama Konghucu, seringkali orang itu sampah menyimpulkan sesuatu dengan tanpa membaca. Ya repot. Ya. Jadi riset saya di dalam tesis saya itu kepada orang-orang yang dianggap sebagai pakar-pakar budaya Tionghoa. Jadi saya menelepon salah satu penulis buku yang sangat terkenal. Saya telepon dia, mau nggak jadi narasumber? Dia nggak berani. Yang menulis buku Dewa Dewi di Kelenteng, saya telepon, saya minta menjadi narasumber. Saya kurang ilmunya, takut. Mungkin karena umum menelepon, dia tahu saya ketua umum. Takut. Padahal riset itu tak boleh berdebat, betul maksudnya. Yang namanya riset kita bertanya. Salah satu narasumber saya telepon 1 jam. Dia nanya ke saya, kalau pendapat umum gimana? Saya tidak berpendapat. Pada hari ini saya ingin bertanya. Kan lain dong forumnya. Ya, jadi saya dengerin aja omongannya dia. Yang padahal dia tuh orang lain kalau ngomong merasa paling pintar sebenarnya. Yang guru gitu. Tapi berbicara sama saya dia nggak berani juga kalau sombong, ya kan? Jadi maksudnya kita tuh benar-benar meneliti sesuatu. Jadi agama Konghucu kan selalu meneliti hakikat perkara kalau dalam segi yang lainnya. Untuk apa? Akhirnya untuk membina diri kan. Mulai meneliti hakikat perkara. Supaya kita itu benar-benar memahami sampai ke akar-akarnya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu nih Tuhannya seperti itu, kita apa sih yang kita lakukan? Apa? Sederhana sebenarnya harusnya, tapi seringkali kita nggak. Kalau saya menyimpulkan, kalau kita pengen menyelami, mengimani agama Konghucu itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah apa? Belajar, pasti. Belajar dari mana? Ya belajar dari kitab atau dari orang yang udah ngerti, dan dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan ini kan seringkali membuat kita banyak berbuat salah. Kita harus belajar dari sini. Tapi kita juga belajar dari kitab-kitab atau dari jangkau-jangkau seperti ini, atau dari diskusi. Jangkau kalau yang jelek yang mau, kita juga belajar sebetulnya. Karena setiap kita jalan bertiga itu salah satu bisa jadi guru kan. Mungkin kita harus memeriksa ke dalam diri kita. Dia bisa gitu, gue gak bisa. Hal-hal yang keliru berarti aku gak boleh begitu. Harusnya begitu. Terus yang kedua apa? Sembahyang. Kalau menurut saya harus bersembahyang. Orang itu belajar. Kenapa? Supaya batin kita itu tetap jernih, tetap terhubung, ya kan, dengan yang Maha Kuasa, dengan Sang Pencipta. Terus yang ketiga apa? Cinco, duduk diam. Tapi beda ya meditasi di dalam agama lain. Kalau kita tuh benar-benar duduk diam atau merenungkan. Mungkin salah satunya mawas diri, mengevaluasi diri, supaya mengakses, menyelami hati kita, sehingga kita akan mengenal Tuhan kita. Dan pada ujungnya apa? Pada ujungnya kita bisa berbuat kebajikan. Ini saya pernah dulu waktu kerja.
Ada salah satu anak buah saya tuh, dia tuh rajin sekali beribadah. Jadi kalau lagi jalan ke pelosok gitu, selalu dia berhenti dulu pada saat dia harus bersembahyang. Terus saya iseng nanya, kalau menurut kamu ya, lebih pentingan sembahyang atau berbuat kebajikan atau beramal soleh? Jadi saya tanya begitu, lebih penting mana? Gelagakan dia jawabnya. Kenapa? Karena gampang. Itu kan sesuatu, sebenarnya sembahyang itu sesuatu yang mudah. Tinggal ambil kita, tinggal ambil sembahyang. Ya kan seperti gitu. Ya tentu kalau bagus membersihkan dulu diri dan supaya siap, sepenuhnya siap. Tapi pertanyaan itu kalau berbuat kebajikan gimana? Lebih penting mana? Jangan terjebak pertanyaan. Dua-duanya penting sebenarnya. Gimana kita bisa berbuat kebajikan yang tepat kalau kita tidak bersembahyang? Sulit sekali karena hati balik-balik. Banyak orang yang belajar agama muncul cuma pakai otak. Otak dalam arti otak ini ya, berpikir. Harusnya pakai hati. Hati-hati. Kita seringkali belajar, saya juga khawatir. Semakin kita membaca banyak kitab, ya kita semakin kita merasa memahami. Hati-hati, jangan saya jadi sombong. Merasa paham benar, silakan. Akhirnya kita dalam pasal ini dibaca cacat repot, seperti yang diteladankan oleh Nabi. Tapi banyak orang-orang yang belajar agama memuji yang seperti itu. Dia merasa udah hebat, menganggap sebelah mata orang-orang yang belajar yang lain. Itu tuh hati-hati. Tapi saya yakin maksudnya enggak. Ya kan? Jadi artinya banyak orang yang seperti itu. Wah, bisa ngelet-ngelet sedetik lah, cuma langsung kayak yang paling hebat. Itu hati-hati. Hati-hati. Termasuk saya merasa udah baca kitab suci kita, sesuci yang dalam edisi Indonesia. Saya udah baca semua berkali-kali. Saya katakan, bukan sekali, berkali-kali, tamat. Tapi saya kadang-kadang kalau saya membaca misalnya ini tulisannya maksudnya, wah ini pengetahuan banyak. Berarti ada yang baru lagi gitu. Berarti saya masih tetap harus banyak belajar. Tapi apakah selalu sepaham? Belum tentu, betul? Belum tentu apa yang dimiliki oleh dia, sehebat apapun dia, belum tentu sepaham dengan saya. Tapi kan nggak perlu juga berdebat ditunjukin ke orang. Betul nggak? Mendingan bisik-bisik maksudnya tadi itu mana? Berarti kan kayak gitu ya. Daripada ditunjukkan ada orang yang nanya itu bisa di Facebook secara terbuka, wah bisa jadi berantem karena orang punya ego yang akan menyebabkan dia itu bertahan membentengi dirinya. Jangan. Kembali ke tema ini. Jadi kalau kita udah mengenal Tuhan kita, apakah pada akhirnya sepenuh iman kita percaya kepada Dia? Kalau kita menggunakan otak doang, saya rasa akan sulit. Karena letak benih kebajikan kita itu ada di dalam hati. Dan kalau kita belajar lagi ilmu pengetahuan, katanya otak manusia itu kan ada 3 ya. Ada yang namanya neokortex, ada yang namanya limbik, sama ada yang namanya reptilian brain. Yang namanya neokortex itu apa ya? Belajar kitab-kitab nih. Sesuatu yang rasional, bahasa, kata. Tetapi kalau limbik itu yang bersifat emosi. Dan antara bahasa, si limbik ini gak bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam yang konteks itu, di dalam otak kita itu. Maka gak aneh ada orang-orang yang sangat fanatik, mau diomongin kayak gimana juga, dia gak mau berubah. Karena itu limbiknya, bukan di dalam yang konteksnya.
ada juga orang yang mengorbankan nyawanya demi membela agama, ada. Karena kalau sudah masuk ke dalam reptilian brain, jadi dia udah merasa ya ini gua gitu. Apapun juga gua pertaruhin. Bila perlu aku akan membunuh diri untuk keyakinan agamanya. Jadi kita berbicara agama itu ada kitab, ada segala, ada pengetahuan, ada macam-macam. Kita bisa merangkum, menganalisis. Jadi tafsir sekalian udah kepanjangan. Jadi intinya adalah saya pada hari ini kenapa memilih temanya sepenuh iman percaya kepada Dia. Subtema itu mengenal Dia. Karena penting sekali. Kalau kita tidak memahami, tidak mengenal, tidak berdasarkan sesuatu yang tepat, gimana kita bisa sepenuh iman percaya? Pengakuan iman yang pertama di kita sepenuh iman percaya kepada Dia. Orang-orang ngomong gini aja langsung kita goyang, repot. Nanti hubungannya apa? Kalau kita percaya, setelah itu kita membina diri kita menjadi orang-orang yang terbina. Akhirnya balik lagi penting. Kita hidup dalam tahu. Hidup dalam tahu itu apa? Hidup yang penuh dengan berkah. Keberkahan karena apa? Karena berada di dalam jalan. Di jalan. Tapi jangan senantiasa menginterpretasikan dengan materi kan? Ya, nggak selalu. Tetapi yang jelas kita akan merasakan kebahagiaan, kepuasan. Ya. Kita menerima punya rasa syukur atas kehidupan ini. Punya niat memuliakan, bukan hanya sekedar takut kepada Dia, tapi kita ingin memuliakan karena kita menyadari bahwa Dia telah menganugerahi kita banyak hal di dunia ini, sehingga kita ingin memuliakan. Saya pikir itu saja dari saya. Salam kebajikan, baik kemudian.